Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Rida Yusrawati Sahidin, NIM 412 dan teman Saya Nora Gusti Salsabila, NIM 410. di sini kami akan melakukan presentasi mengenai uh, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak perancangan sistem magang. Baik, ini untuk daftar isinya sesuai dengan isi dari laporan kami. Kemudian untuk pendahuluan akan dijelaskan teman saya. Baik, saya akan masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang A adalah tujuan penulisan. Penulisan ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan tentang sistem informasi magang, yakni magang base, serta untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak sistem informasi magang dikembangkan dengan tujuan untuk, yang pertama, mempermudah mahasiswa untuk mencari tempat magang yang berpotensi untuk direkrut, dan yang kedua, mempermudah instansi untuk mendapatkan anak magang yang berpotensi untuk direkrut. Untuk poin B, definisi, singkatan, dan akronim. Yang pertama ada definisi. Ada login, yaitu sistem akan menampilkan form login berguna untuk user masuk ke sistem. Yang kedua ada pengolahan data mahasiswa, yakni sistem akan menampilkan form pengolahan data mahasiswa yang berguna untuk melihat database mahasiswa, menambah, mengubah, mencari, serta menghapus data mahasiswa. Yang ketiga, pengolahan data perusahaan. Sistem ini akan menampilkan form pengolahan data perusahaan yang berguna untuk melihat database mahasiswa, menambah, mengubah, mencari, serta menghapus data perusahaan atau instansi. Yang keempat, pengolahan data proposal. Sistem ini akan menampilkan form pengolahan data proposal yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa dan proposal yang sudah disetujui oleh pihak perusahaan atau instansi. Yang kelima, pengolahan data anggota. Sistem ini akan menampilkan form pengolahan data anggota yang berguna untuk melihat database anggota, menambah, mengubah, mencari, serta menghapus data anggota. Selanjutnya ada pengolahan transaksi peminjaman, yakni di mana sistem akan menampilkan form transaksi peminjaman yang berguna untuk melihat database peminjaman, menambah, mengubah, mencari, serta preview dan mencetak laporan transaksi peminjaman. Dan yang terakhir adalah pengolahan transaksi pengembalian, yang di mana sistem ini akan menampilkan form transaksi pengembalian yang berguna untuk melihat database pengembalian, mencari, mengubah tanggal kembali, dan mengupdate jumlah buku yang telah dikembalikan, serta mempreview dan mencetak laporan transaksi pengembalian. Diagram use case, yakni satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Ada diagram activity, yang mana diagram ini adalah memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Dan yang terakhir ada diagram sequence, yang mana diagram ini akan menampilkan interaksi antar objek dalam dua dimensi. Untuk yang kedua ada SKPL, yakni spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kita masuk ke bab 2, yaitu deskripsi global perangkat lunak. Untuk poin A, respective produk. Pada perangkat lunak sistem informasi magang base ini, digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pencarian tempat magang yang sesuai dengan bidang minatnya serta membantu perusahaan atau instansi dalam mendapatkan tenaga magang yang sesuai dengan bidang yang sedang dibutuhkan. Adapun orang yang mengoperasikan atau yang berhubungan langsung dengan perangkat lunak ini adalah admin, mahasiswa, perusahaan, atau instansi. Poin B, fungsi produk. Perangkat lunak ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, A. Fungsi untuk admin adalah pelayanan kepada mahasiswa dan instansi, pengelolaan data mahasiswa dan instansi, dan yang terakhir, pengelolaan data lowongan masuk. Untuk yang B, fungsi untuk mahasiswa, yaitu mencari lowongan magang dan input proposal magang. Dan yang C, fungsi untuk instansi. Yang pertama ada input lowongan magang dan view and approve data proposal. Untuk poin C sendiri, yakni karakteristik pengguna. Dalam rancangan ini, karakteristik masing-masing user sebagai berikut. Pertama, admin mempunyai akses untuk login, validasi akun perusahaan atau instansi dan mahasiswa, menambahkan data perusahaan atau instansi dan mahasiswa,
mengelola data mahasiswa dan perusahaan atau instansi yang sudah bekerja sama, mengelola proposal yang telah dikirimkan, mengelola lowongan magang, logout. Instansi mempunyai hak akses untuk login, menginputkan lowongan magang, memberikan konfirmasi kepada calon peserta magang dalam kurung mahasiswa, melihat pendaftar calon peserta magang, melihat proposal magang yang telah dikirimkan, dan logout. Selanjutnya, mahasiswa mempunyai hak untuk login, melihat daftar perusahaan atau instansi yang sedang membutuhkan tenaga magang, melihat template proposal apabila dibutuhkan, menginputkan proposal kepada perusahaan yang dituju, dan terakhir logout. Baik, untuk selanjutnya akan jelaskan kepada teman saya. Baik, itu tadi penjelasan dari bab 1 dan bab 2 oleh Nur Agusti Salsabila. Selanjutnya saya lanjutkan di bab 3, deskripsi rincian kebutuhan. Di sini ada diagram use case, saya perbesar dulu gambarnya. Nah, di diagram use case ini merupakan gambar pertama pada laporan ini, di mana aktornya ada 3, admin, instansi, dan mahasiswa. Admin di sini bekerja untuk melihat approve dari lowongan magang yang di-input oleh si instansi dan itu dimasukkan oleh mahasiswa, di mana mahasiswa ini mendaftar terus dia menginput lowongan magang. Setelah itu admin juga di sini bekerja dengan cara mengelola data mahasiswa yang mendaftar tadi, mengelola data instansi yang juga mempunyai hak akses login pada perangkat lunak ini, mengelola data proposal, di mana data proposal ini juga di-input oleh mahasiswa, dan untuk instansi dia di sini hanya memview data proposalnya, melihat data proposalnya yang ada. Kemudian untuk admin juga dia di sini mengelola lowongan magang, di mana dalam pengelola lowongan magang ini hasil inputan dari instansi yang ada. Nah, untuk view informasi lowongan itu ada 3 aktor yang berperan di sini, yaitu instansi, mahasiswa, dan admin, di mana si instansi ini dia akan melihat informasi lowongan sama dengan admin, dan mahasiswa akan melihat di sini terus mencari lowongan mana yang sekiranya cocok untuk dia, kemudian akan dilakukan input proposal oleh mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini untuk diagram activity-nya. Nah, diagram activity pertama untuk mahasiswa dia akan registrasi sebagai user, kemudian sistem akan memberikan form registrasi. Setelah itu mahasiswa akan mengisi data form registrasi. Setelah datanya sekiranya benar, itu akan ada validasi pengisian form registrasi. Setelah benar, dia lanjut ke konfirmasi data, tapi kalau salah akan false. Nah, setelah konfirmasi data user via email melalui admin, akan muncul konfirmasi link registrasi pada mahasiswa, kemudian data usernya akan aktif. Baik, kita lanjut pada diagram activity untuk input proposal. Pertama, mahasiswa akan memilih menu daftar magang. Selanjutnya, pada sistem akan menampilkan form untuk input proposal. Mahasiswa mengisi form input proposal yang diinginkan. Selanjutnya, akan ada validasi pengisian form input proposal dari mahasiswa tadi. Ketika itu false, dia akan mengulang pada form inputan proposal, dan ketika hasilnya true, datanya benar, data proposalnya akan tersimpan pada sistem, dan mahasiswa sebagai user akan menerima konfirmasi proposal berhasil diinput. Selanjutnya, untuk diagram activity pengelolaan lowongan, instansi atau perusahaan memilih menu untuk menginput lowongan yang kosong di instansi tersebut. Selanjutnya, sistem, dalam hal ini admin, akan menampilkan form input lowongan. Setelah itu, akan muncul form input lowongan yang diisi oleh perusahaan. Selanjutnya akan ada validasi pengisian form input lowongan. Ini sama kayak activity diagram sebelum-sebelumnya. Ketika false dia akan mengulang ke sini, tapi ketika true datanya akan tersimpan di sistem. Selanjutnya perusahaan atau instansi akan menerima pesan bahwa konfirmasi lowongan berhasil diinput. Selanjutnya, ini ada activity diagram persetujuan proposal.
Perusahaan atau instansi memilih menu untuk menginput lowongan. Selanjutnya sistem akan menampilkan form input lowongan dan diisi oleh instansi terkait. Selanjutnya ada validasi lagi ketika false dia mengulang kembali dan ketika terus data lowongan tersebut tersimpan, kemudian perusahaan atau instansi akan menerima konfirmasi lowongan berhasil diinput. Ini untuk activity diagram persetujuan proposal. Ini gambar activity diagram yang terakhir pada proposal ini. Sorry bentar, Pak. Oke. Di sini perusahaan akan memilih menu kelola proposal masuk. Selanjutnya sistem akan menampilkan data proposal masuk. Dan kemudian perusahaan memilih data proposal mana yang akan direview. Data proposal masuk ini sistem mengambil dari mahasiswa yang menginputkan data proposal. Nah, setelah si instansi memilih data proposal mana yang dia pilih akan direview, sistem akan menampilkan detail proposal pendaftaran. Selanjutnya, perusahaan akan diberikan tempat untuk merespon proposal pendaftaran. Jika perusahaan menerima, data responnya tersimpan maupun ditolak. Nah, ketika ditolak mungkin hanya sampai di situ, tapi ketika diterima, data respon tersimpan itu dikonfirmasi ke pendaftar melalui via email, yang itu kalau terkirim berarti via email dari instansi tersebut. Ya, ini saya ralat sedikit, mohon maaf. Ketika diterima ataupun ditolak, data respon tetap tersimpan dan akan terkonfirmasi secara keseluruhan via email melalui instansi. Selanjutnya ada diagram sequence. Ini hampir sama kayak activity diagram, cuma dijelaskan lebih detail. Ini untuk registrasi, di mana di sini ada user. Registrasi user, ketika dia melakukan registrasi, dia akan diarahkan ke form login untuk mengisi biodata user. Selanjutnya ketika sudah terisi biodata usernya, itu akan menampilkan data usernya yang ada, kemudian ditampilkan di data user. Selanjutnya ketika ini untuk milih tambah user, kalau nggak ada langsung lanjut, datanya akan tersimpan dan terkonfirmasi lewat email di emailnya user. Kemudian si user ini akan membuka email dan menampilkan link konfirmasi link registrasi. Kemudian masuk pada step ke-10 itu data usernya aktif. Dia akan diarahkan untuk menginput username password. Nah, username password ini ketika dia bernilai true akan kembali ke data user, tersimpan ke data user. Ini validasinya lagi untuk username atau password, sorry. Nah, ketika dia salah akan mengulang ke usernya yang tadi dari awal. Tapi ketika dia benar, dia akan menampilkan menu home. Kemudian ada diagram sequence untuk input proposal, di mana di sini ada usernya mahasiswa. Pada tampilan mahasiswa akan ditampilkan form input proposal. Kemudian di form input proposal akan ada informasi proposalnya, terus untuk data proposal. Setelah itu akan ada validasi. Setelah validasi, data proposal tersimpan dan pada user akan ditampilkan pesan proposal berhasil disimpan. Selanjutnya diagram sequence untuk pengelolaan lowongan. Di sini ada user, di situ ada tampilan form input lowongan. Nah, setelah ada form input lowongan, di form lowongan masuk itu akan ada request form lowongannya, lowongan apa aja. Terus, bentar. Di sini ada simpan data lowongan. Setelah menyimpan data lowongan, di sini juga pada step keempat di form lowongan mungkin ada pergantian atau ada pengeditan. Di situ ada hapus data lowongan. Setelah itu pesan notifikasinya disampaikan ketika input pengelolaan lowongan ini sudah berhasil. Ada diagram sequence yang terakhir untuk persetujuan proposal oleh instansi.
Usernya di sini instansi, dia akan pengeluaran proposal masuk, terus dia akan mendapatkan data proposal dari form proposalnya yang ini. Terus setelah itu dia akan memvalidasi proposal. Ketika proposalnya ini masuk ke persetujuan proposal, disetujui atau tidak, sama seperti activity diagram yang tadi, akan ada notifikasi persetujuan proposal dari user, terus setelah itu dikirimkan konfirmasi proposalnya ke email mahasiswa. Baik itu untuk diagram sequence dan activity diagram. Ini ada diagram kelasnya di mana ada field-field yang ditampilkan. Contoh pada mahasiswa ini ada field email, nama, NIM, perguruan tinggi, program studi, tanggal lahir, nomor telepon, sertifikat pengalaman. Untuk di pendaftaran itu ada namanya dia sebagai mahasiswa, email, alamat domestik, perguruan tinggi, program studi, transkrip nilai, proposal, dan sebagainya. Ini juga untuk perusahaan, upload lowongan dengan field-field yang ada, registrasi mahasiswa, registrasi perusahaan. Ya baik, kurang lebih seperti itu untuk presentasi kami mengenai sistem magang, informasi sistem magang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.